Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hidup ini begitu berat, seakan semua pintu tertutup, usaha gagal, impian hancur, dan kita merasa tidak ada harapan lagi? Saat itu hati kita berkata, "Aku sudah tidak sanggup." Inilah yang disebut keterpurukan. Tapi sahabat, keterpurukan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan untuk bangkit. Keterpurukan adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada manusia yang hidupnya selalu di atas. Bahkan orang-orang besar sekalipun pernah jatuh, pernah gagal, pernah tersungkur dalam kesedihan. Bedanya, mereka memilih untuk bangkit, bukan menyerah. Sahabat, bangkit dari keterpurukan membutuhkan 3 hal penting. 1. Kesabaran dan keyakinan kepada Allah. Sahabat, saat kita jatuh dalam keterpurukan, seringkali hati kita penuh dengan rasa gelisah, kecewa, bahkan putus asa. Tapi ingatlah, Allah sudah mengajarkan bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan. Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah 155. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sabar bukan sekadar diam dan menahan rasa sakit. Sabar adalah kekuatan hati untuk tetap yakin bahwa di balik setiap kesulitan, Allah sedang menyiapkan jalan keluar. Contoh sederhana, ketika seorang murid menghadapi ujian sekolah, ia pasti merasa tertekan. Namun, ujian itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuannya. Begitu pula dengan ujian hidup, Allah ingin melihat apakah kita tetap percaya dan bergantung kepadanya. Maka sahabat, jangan pernah lepaskan doa dan zikir, karena dengan sabar dan yakin, hati yang tadinya gelap akan kembali terang. 2. Tindakan nyata. Bangkit dari keterpurukan tidak cukup hanya dengan berdoa atau berharap perubahan datang begitu saja. Kita juga harus bergerak dan berusaha. Allah sendiri berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Artinya, doa dan tawakal harus dibarengi dengan tindakan nyata. Jika kita jatuh karena kegagalan usaha, cobalah bangkit dengan memperbaiki strategi. Jika kita terpuruk karena dosa, maka mulailah bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Tindakan nyata tidak selalu berarti hal besar. Kadang cukup dimulai dengan langkah kecil. Menata kembali jadwal hidup, memulai hari dengan syalat tepat waktu, membaca Al-Quran, walau hanya beberapa ayat, atau memulai usaha baru dengan modal yang sederhana. Kuncinya adalah konsisten. Langkah kecil yang dilakukan terus-menerus akan membawa perubahan besar. 3. Lingkungan yang mendukung. Sahabat, manusia adalah makhluk sosial. Saat kita berada dalam keterpurukan, seringkali kita merasa sendirian. Tapi ketahuilah, lingkungan sangat berperan besar dalam proses bangkit. Rasulullah bersabda, "Seseorang itu mengikuti agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Artinya, jika kita berada di lingkungan yang penuh dengan keluh kesah, maka kita akan semakin terpuruk. Tapi jika kita berada di tengah orang-orang yang salih, yang penuh semangat dan selalu mengingatkan kepada Allah, maka semangat kita akan ikut terangkat. Lingkungan yang baik itu seperti taman. Ketika kita berada di dalamnya, aroma kebaikan akan menempel pada diri kita. Maka, carilah teman, sahabat, atau komunitas yang bisa mendukung perjalanan hijrah kita. Bisa lewat majelis ilmu, bisa lewat teman yang rajin salat, atau bahkan lewat konten-konten Islami yang membangun semangat. Sahabat, 3 hal inilah yang menjadi kunci untuk bangkit dari keterpurukan. 1. Sabar dan yakin kepada Allah. 2. Melangkah dengan tindakan nyata. 3. Menjaga lingkungan agar tetap positif dan penuh kebaikan. Ingatlah, ujian bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Maka jangan berhenti melangkah,
karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.